Yang kalian bantukan buat aku sangat bersyukur, berterima kasih. Sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kamu bilang. Bagaimana kamu berterima kasih dan bersyukur kepada orang yang pertama telah menolong kamu, perpanjangan tangan kepada mereka-mereka yang ingin mendonasikan uangnya kepada kamu. Sekarang kamu nangis-nangis. Kemarin kamu bilang, Mbak Nopi jahat, Nopi jahat. Jahat, mulutmu yang lebih jahat. Kalau kita sudah dibantu orang, taulah bersyukur, taulah berterima kasih. Kesalahan kecil ataupun seperti apa, harusnya yang diingat itu adalah kebaikannya, bukan kesalahannya. Karena kamu itu masih butuh pertolongan dari dia, bantuan dari dia, dan kamu sudah mendapatkan bantuan dari dia juga. Karena perpanjangan tangan dari Mbak Nopi, kamu itu dibantu oleh masyarakat banyak. Jadi tahulah bersyukur, nggak usah pakai nangis, ntar nanti ngegas lagi. Uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelasin. Gini ya Mas Agus ya, logikanya orang itu berdonasi kan untuk membantu kamu berobat supaya kamu bisa sembuh dan kembali bekerja untuk membiayai hidup kamu. Kalau kamu sembuh kan kamu bisa kembali bekerja dan membiayai hidup kamu sendiri, tidak usah bergantung sama uang donasi dari orang lain. Uang itu kan ada habisnya. Kalau sudah habis, nanti kamu nggak bisa apa-apa. Tapi kalau uangnya kamu gunakan untuk berobat, kamu sembuh, kamu bisa bekerja lagi, mencari uang kembali, agar kamu bisa membiayai hidup kamu ke depannya. Itu untuk masa depan kamu loh. Tapi kok kamu malah menyalahkan Teh Nopi. Dasar si Agus bangke. Gus, sama orang-orang di sekelilingmu itu loh, sadar nggak sih kalian itu sebetulnya? Kalian itu masih waras nggak sih? Ada orang yang ringan tangan, ada orang yang sudah track recordnya itu baik, ada orang yang bersedia membantu meng-up kasus lu itu naik. Tapi lu rasa terima kasihnya di mana? Lu tegang laporin ke polisi, lu nambahin beban, nambahin masalah dia. Selain ngurusin lu, dia itu masih ngurusin ODGJ banyak, tanggung jawab dia besar. Anak-anak yang terlantar, ODGJ yang terlantar, orang-orang tua yang terlantar. Dia tuh punya hati semulia itu, sebaik itu, masih tega kamu sakitin ya? Kalian tuh mestinya sadar ya. Sampai ada orang yang menyiram air keras ke kalian itu, kalian mesti introspeksi diri dulu dong. Apa yang sudah kalian perbuat sampai ada orang yang sampai sebenci itu, sampai menyiram air keras. Donatur yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri itu udah gak ada simpatik sama lu. Lu merengek-rengek sekarang. Lu sadar gak sih merengek minta Teh Nopi, minta empatis, minta simpatis datang ke rumah lu, memberikan hati dan segala macam setelah kamu ditolak BPJS. Laga lu kemarin mencak-mencak, gua nggak butuh duit lu, yang gua jaga harga diri. Harga diri mana? Harga dirimu itu udah nggak ada. Siapa yang ngoperin lu? Di belakang lu itu siapa? Seharusnya kamu mikir kayak itu. Sekarang nyesel kan? Bang Faisal gak pernah meminta apa-apa. Kita semua, seluruh netizen di Indonesia dan di dunia itu sangat simpati, sangat terharu. Bahkan artis-artis besar dengan ringan tangannya menggelontorkan uang segitu banyaknya buat kesembuhan matanya. Kamu tuh sadar gak sih? Udah buta, udah begitu. Buta itu karena perbuatan kamu sendiri. Kalau kamu gak jahat sama orang, kalau kamu gak nyinyir sama orang. Korban penyiraman air keras oleh anak buahnya sendiri, Agus Salim mengaku tidak lagi bisa berobat menggunakan BPJS. Agus pun berharap uang donasi yang ditarik oleh Pratiwi Novianti bisa dikembalikan lagi kepadanya. Permintaan tersebut disampaikan setelah Agus bersama dengan pengacaranya Farhad Abbas melaporkan Pratiwi Novianti ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik. Agus kini kembali berharap mendapatkan bantuan dana karena biaya pengobatan tidak dapat ditanggung oleh BPJS Kesehatan.
BPJS tidak lagi dapat menanggung biaya pengobatan Agus karena statusnya sebagai korban tindak kriminal. Akibatnya, Agus terpaksa menggunakan uang pribadi untuk merawat mata yang terluka akibat insiden penyiraman air keras oleh bawahannya tersebut. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Saat pertama donasi hanya 35 juta, itu ente nggak ribut. Tapi Assalamualaikum. Ada pemeran tambahan. Ini pemeran tambahannya nih yang 3 makhluk ini ya. Katanya pas saat 35 juta itu si ente nggak ribut katanya kan. Nah sekarang aja ribut. Ya nih 35 juta dia yang ngasih. Ya kan dari tangan dia, dari yayasan. Itu yang pertama kan dari bantuan dari donatur tapi melalui yayasan. Kalian gunakan dengan benar untuk berobat, udah janji untuk nolong mengangkut orang tua ya kan, untuk support system ya kan. Gitu. Yang ngapain ribut karena di jalan yang benar. Digunakan dengan yang sebenar-benarnya. Terus katanya ya kan gini, ini uang kan baru masuk 1 minggu gitu ya kan. Jadi ketika uangnya tuh ada problem tentang utang gitu, yang rumah mau disita, masa diam aja punya uang gitu ya. Punya uang kok, uang kau itu ya. Sadar, itu uang donasi dari masyarakat. Kau tahu nggak ada jumlah 10.000 loh. Ya, ada yang 10.000 lagi ngasih kok. Berarti dia itu nggak banyak uangnya, tapi dia kemanusiaannya tinggi. Ya. Udah tuh kau pula sok-sok dermawan, kau pula sok-sok jadi donatur pula kau cek-ceknya ya. Kau aja selamat dan syukur. Kalau masalah kau dibantunya, wajar lah dibantunya kau. Orang anaknya kan kawin sama kau, ya kan? Wajar itu, ya kan? Tapi ketika uang ini uang donasi terus diperuntukkan untuk bayar utang dia lunas, itu yang tak wajar. Ya, itu yang tak wajar. Tidak ada hubungan dengan donasi ini diperuntukkan untuk itu. Gak ada wajar membantu, namanya bantu keluarga, tak ada. Enak kali kalau kau bantu keluarga kau semua kok gitu. Di sisi lain, namun Agus mengaku sudah kehabisan uang untuk pengobatan. Seluruh dana yang sebelumnya diterima telah dikembalikan ke rekening yayasan milik Pratiwi Novianti. Pratiwi Novianti meminta Agus mengembalikan dana tersebut karena ada diduga penyalahgunaan. Uang yang seharusnya digunakan untuk pengobatan menurut Pratiwi Novianti justru dipakai untuk belanja online dan melunasi cicilan rumah wawaknya. Pratiwi berpendapat bahwa penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan jalurnya yang semula, yaitu untuk perawatan mata si Agus. Setelah dana tersebut dikembalikan, Agus kini tidak memiliki sumber biaya lain untuk pengobatannya dan kembali meminta bantuan dari Pratiwi Novianti. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Lah gue anakmu, Cok. Gak teli kok. Gue anakmu, Cok. Bar kuwi nangis-nangis tapi chat gak dibales. Cuma bersurat aja. Lah kuwi ngopo Farhan? Mbok tutup-tutupi, mbok halang-halangi ben gak komunikasi. Engko makin lama mbok tutupi, makin mbok halangi. Iki makin penyakit iki pangit parah. Nek iso-iso dadi kanker piye? Apa PH-ne kono iki golek muka. Mbok wis dicolke bendang berobat. Kok mbok halang-halangi? Aku tidak menuduh loh ya, kemungkinan praduga ini dihalangi sama PH-nya. Jangan bales chat dari itu biar menghubungi saya. Nggak teli. Udah buat Teh Novi, kalau mau datang ya silahkan, kalau nggak mau datang kan udah ada temponya 3 bulan tuh, hangus, udah lupakan. Udah dibiarin aja. Dan buat netizen, tim yayasan kayak avokatnya itu kan udah orang-orang cerdas lah ya, udah orang-orang yang orang-orang berbobot lah ya, nggak diragukan lagi, pasti lebih bijak menanggapi, lebih bijak dalam membuat keputusan itu. Mereka pasti punya ide-ide tersendiri, ya kan? Tapi kita sebagai netizen, mari kita memberikan sanksi sosial buat mereka yang jancui, saya nggak teli, ngono kuwi.
dihujat wes, santai-santai sak omong-omongmu iki ditulis wae wes. Emang gak teli wong ditulung kok malah ngelaporke. Terakhir, pesan Agus buat Tenovi. Agus orang sakit, lihatlah keadaan Agus. Tanya keadaan Agus mau teteh cuma adanya di sosmed. Kasih tindakan buat Agus, apa yang harus dilakukan, ujar Agus Salim korban penyiraman air keras. Agus mengungkapkan bahwa Pratiwi adalah sosok yang baik dan memiliki hati nurani. Ia berharap Pratiwi Novianti mau kembali mendatangi kediamannya. Teteh kan orang sosial, punya hati nurani. Datang ke tempat Agus. Teteh tahu kan tempatnya. BPJS sudah gak bisa, tapi alhamdulillah pertolongan Allah ada saja, kata Agus Salim. Jadi sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.